Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang lembaga keuangan non-bank modal Ventura, yaitu pada PT Permodalan BMT Ventura. Nah, sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Siti Badiatunisa sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua ada Muhammad Sidki Amin sebagai pemateri. Yang ketiga ada Ginayatu Sofia sebagai pemateri. Dan yang keempat ada Siti Maisaroh sebagai pemateri. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan yang pertama mengenai sejarah dan latar belakang dari PT Permodalan BMT Ventura. Yang kedua, visi dan misi dari PT Permodalan BMT Ventura. Yang ketiga, tujuan dari PT Permodalan BMT Ventura. Yang keempat, produk-produk yang ada di PT Permodalan BMT Ventura. Yang kelima, pembiayaan. Yang keenam, prosedur pembiayaan. Yang ketujuh, resiko-resiko yang timbul pada pembiayaan. Yang kedelapan, pembagian tugas pengawasan. Dan yang kesembilan, mengenai produk-produk pembiayaan di PT Permodalan BMT Ventura sesuai dengan akad syariah. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dan latar belakang terbentuknya PT Permodalan BMT Ventura. Nah, sekitar bulan Februari tahun 2006, dalam pembukaan pelatihan penguatan manajer BMT, pada saat itu Bapak Soeharto menggulirkan sebuah gagasan tentang perlunya lembaga pembiayaan bagi BMT. Pada bulan Mei 2006 dilakukan pertemuan untuk menjajaki gagasan mendirikan perusahaan modal Ventura bagi BMT. Pada bulan September 2006 diselenggarakan fokus grup diskusi di mana hasil yang disepakati semakin mantap untuk mendirikan atau mewujudkan perusahaan modal Ventura bagi BMT. Nah, pada tanggal 19 Desember 2006 PT Permodalan BMT Ventura didirikan dengan maksud sebagai salah satu portofolio investasi di sektor real, terutama menyediakan financial service bagi perusahaan mikro dan kecil yang disalurkan melalui jaringan Baitul Mal wa Tamwil. Nah, PT Permodalan BMT Ventura ini lembaga keuangan non-bank yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya di sini ada 3 hal yang menjadi identitas PT Permodalan BMT Ventura. Yang pertama, komitmen terhadap tata kelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, BMT sebagai mitra yang strategis. Yang ketiga, usaha mikro kecil atau UMK sebagai sektor yang dituju PT Permodalan BMT Ventura. Nah, selanjutnya PT Permodalan BMT Ventura melihat peran BMT di Indonesia sebagai institusi atau sektor yang dapat membantu masyarakat kecil dalam mendapatkan akses permodalan. Nah, optimalisasi pembiayaan yang dilakukan BMT terkendala oleh kesulitan likuiditas dari BMT itu sendiri. Nah, maka dari itu PT Permodalan BMT Ventura berinisiatif untuk turut serta mengatasi persoalan permodalan di sektor usaha mikro dan kecil. Komunikasi yang baik akan dijadikan kunci keberhasilan dari PT Permodalan BMT Ventura dalam menggapai visi dan misinya, karena akan senantiasa merawat serta mengoptimalisasi jaringan kerja, baik dengan seluruh jaringan BMT maupun pengusaha mikro dan kecil. Nah, di sini terdapat visi dan misi dari PT Permodalan BMT Ventura. Nah, visinya adalah menjadi pusat pelayanan jasa keuangan pada pengusaha mikro, kecil, dan menengah melalui atau melewati jaringan BMT. Nah, selanjutnya misi dari PT Permodalan BMT Ventura. Yang pertama, turut serta mewujudkan masyarakat yang produktif. Yang kedua, turut serta membangun dan mengembangkan sistem ekonomi syariah dengan menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, menebar nilai syariah kepada para stakeholder. Yang keempat, mendayagunakan investasi untuk mengembangkan pengusaha mikro, kecil, dan menengah sehingga investasi lebih produktif. Yang kelima, menyelenggarakan training-training untuk peningkatan kapasitas karyawan BMT. Yang keenam, mendorong terciptanya kinerja yang unggul. Yang ketujuh, menciptakan sistem kerja yang produktif, efisien, dan inovatif. Selanjutnya mengenai tujuan dari PT Permodalan BMT Ventura.
Nah, yang pertama, mendidik masyarakat untuk mengelola keuangan dengan baik sehingga pendapatan lebih tinggi daripada tingkat konsumsinya. Nah, di sini masyarakat diharapkan agar dapat berkembang menjadi masyarakat yang lebih produktif. Yang kedua, bekerja sama dengan semua eksponen untuk melakukan upaya sosialisasi dan pengembangan infrastruktur ekonomi syariah. Yang ketiga, melakukan kerjasama investasi dengan investor dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah secara aman, profesional, serta saling menguntungkan sehingga dapat memberikan bagi hasil yang kompetitif pada investor. Nah, PT Permodalan BMT Ventura ini memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna produk-produk dari PT Permodalan BMT Ventura atau investor, serta menyediakan diri sebagai entitas pembelajar yang tidak segan-segan bertanya dan melakukan perbaikan demi memunculkan inovasi yang baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk-produk PT Permodalan BMT Ventura. Yang pertama ada financial service, yang mana menjadi 3 hal. Yang pertama adalah investment. Jadi produk investasi yang telah PT Permodalan BMT Ventura keluarkan itu ada beberapa, antara lain temporary placement, equity based placement, and share. Produk-produk tersebut memungkinkan bagi investor untuk memilih pilihan investasi dengan preferensinya dengan peluang bagi hasil yang kompetitif. Kemudian ada financing. Produk pembiayaan adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah melalui saluran BMT. Pembiayaan ini dapat berupa penguatan likuiditas dan atau ekuitas. Dan yang terakhir ada linkage program. Produk ini merupakan produk pembiayaan dari pihak ketiga yang akan disalurkan melalui PT Permodalan BMT Ventura. Pada produk ini ada 2 model yang telah dilakukan oleh Permodalan BMT Ventura. Yang pertama ada executing. Pihak ketiga yang memberikan pembiayaan kepada PT Permodalan BMT Ventura untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada pengusaha mikro, kecil, menengah dengan melalui BMT. Kemudian yang kedua ada channeling. Pihak ketiga melakukan pembiayaan langsung kepada BMT. Nah, posisi PT Permodalan BMT Ventura ini merupakan mitra pihak ketiga dalam melakukan supporting, monitoring, evaluating, serta dalam situasi tertentu menjadi guarantor. Produk yang kedua ada technical assistance. Produk technical assistance PT Permodalan BMT Ventura menyebutnya sebagai non-commercial product. Produk ini ditangani oleh Perhimpunan BMT Indonesia yang menjadi mitra kerja profesional dari BMT Ventura. Selama ini Perhimpunan BMT Indonesia telah terlibat dalam membangun sistem kerja yang kuat dan solid pada BMT. Beberapa hal yang dilakukan antara lain yang pertama ada capacity building. BMT Ventura berusaha meningkatkan kinerja BMT melalui bantuan pembuatan sistem kerja, manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua ada rating agency. Rating agency. BMT Ventura melakukan penilaian dan ratingan terhadap kinerja BMT yang menjadi mitra kerjanya berdasarkan pada kinerja manajemen keuangan sehingga bisa menjadi rujukan dalam menentukan prioritas menerima pembiayaan modal dari BMT Ventura. Yang selanjutnya ada networking agency. Jaringan BMT mitra kerja dari BMT Ventura yang tersebar hampir di wilayah Indonesia seluruhnya ya, merata, dan ini bisa difungsikan secara efektif dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti dalam bantuan kemanusiaan, bencana alam maupun kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Produk yang ketiga ada research and innovation. BMT Ventura terus berusaha untuk mengembangkan inovasi baru yang berkaitan dengan teknologi informasi dari produk keuangan mikro baru yang berguna bagi pengembangan sektor mikro dan kecil. Dalam research and innovation ini, BMT Ventura berusaha memenuhi kepentingan edukasi dan menjaga kepuasan stakeholder.
Beberapa contoh produk yang telah ada saat ini adalah microchannel. Produk yang keempat dan yang terakhir ada networking. BPMT Ventura menjalani jaringan kerja dengan BMT-BMT di seluruh wilayah Indonesia, melakukan pembinaan dan pengembangan. Keberadaan produk ini berguna untuk mempermudah kerjasama baik dalam bidang program, pembiayaan maupun investasi antara BMT dengan pihak lain, atau menghubungkan bisnis antara anggota BMT maupun menjalinkan anggota BMT dengan pihak-pihak lain. Produk ini juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga atau institusi bisnis yang berniat untuk bermitra dengan BPMT Ventura dalam memasarkan produk mereka. Dengan menggunakan jaringan BMT yang dimiliki, maka produk yang akan dipasarkan oleh lembaga atau institusi bisnis tersebut akan lebih mudah diterima oleh konsumen dengan tepat sasaran. Selanjutnya adalah produk-produk pembiayaan di BPMT Ventura. Yang pertama ada modal kerja BMT. Produk ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari anggota BMT dalam menjalankan usahanya dengan rincian sebagai berikut. Plafon antara 500 juta sampai dengan 5 miliar. Jangka waktu angsuran sampai dengan 36 bulan. Dan jenis akad yang digunakan adalah mudhoroba mukoyada, dan pembiayaan angsuran pokok dan bagi hasil dilakukan per bulan. Selanjutnya adalah pembelian aset BMT. Produk ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembukaan cabang BMT seperti kebutuhan peralatan atau perlengkapan atau kendaraan dalam menjalankan usaha BMT dengan rincian sebagai berikut. Plafon antara 100 juta sampai dengan 1 miliar. Jangka waktu angsuran sampai dengan 120 bulan. Jenis akad yang digunakan adalah ijaroh, muntahiyah bitamlik, atau bisa juga menggunakan akad murobaha. Pembiayaan angsuran pokok dan margin atau ujroh dilakukan tiap bulan. Kemudian selanjutnya ada bangun atau renovasi kantor BMT. Produk ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan atau renovasi kantor BMT dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, plafon antara 100 juta sampai dengan 1 miliar. Jangka waktu angsuran sampai dengan 60 bulan. Jenis akad yang digunakan adalah akad ijaroh, dan pembiayaan angsuran dan ujroh dilakukan per bulan. Dan yang terakhir ada talangan umroh. Produk ini bertujuan untuk memberikan talangan umroh kepada anggota BMT yang memiliki niat umroh dengan keterbatasan dana dengan rincian sebagai berikut. Plafon disesuaikan dengan kebutuhan BMT. Jangka waktu angsuran sampai dengan 36 bulan. Jenis akad yang digunakan adalah ijaroh multijasa. Dan yang terakhir, pembayaran angsuran atau ujroh dilakukan per bulan. Sebelum mendapatkan pembiayaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BMT sebagai syarat awal pengajuan pembiayaan. Salah satunya adalah menjadi anggota Perhimpunan BMT Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Dan untuk menjadi anggota Perhimpunan BMT Indonesia ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh BMT, yaitu yang pertama memiliki visi dan misi yang jelas tentang ekonomi mikro syariah. Kemudian yang kedua sudah beroperasi minimal 2 tahun. Dan yang ketiga memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, BMT atau lembaga keuangan mikro syariah lain yang berbadan hukum. Yang kedua, didirikan oleh warga negara Indonesia. Yang ketiga, bersedia membayar biaya keanggotaan yang akan diatur oleh keputusan pengurus. Yang keempat, berkedudukan dan berdomisili di wilayah teritorial Republik Indonesia. Yang kelima, menyetujui ADART dan peraturan keanggotaan Perhimpunan BMT Indonesia. Dan yang keenam, mengajukan permohonan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Perhimpunan BMT Indonesia yang ditandatangani oleh pengurus atau yang diberi kuasa. Setelah syarat-syarat menjadi anggota Perhimpunan BMT Indonesia, maka secara keseluruhan syarat-syarat pengajuan pembiayaan yang harus dipenuhi
oleh BMT di PT Permodalan BMT Ventura adalah sebagai berikut. Pertama, merupakan anggota Perhimpunan BMT Indonesia dengan jangka waktu beroperasi minimal 2 tahun berturut-turut, dinyatakan sehat oleh Perhimpunan BMT Indonesia, serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Perhimpunan BMT Indonesia. Yang kedua, mengisi surat pengajuan pembiayaan kepada BMT Ventura. Yang ketiga, telah berbadan hukum dengan memiliki akte pendirian dan pengesahannya serta menyerahkan fotokopinya. Yang keempat yaitu memiliki dan menyerahkan fotokopi TDP, NPWP, dan keterangan domisili yang berkedudukan di wilayah teritorialnya Republik Indonesia. Yang kelima yaitu melampirkan data pengawas, pengurus, dan manajer. Yang keenam yaitu menyerahkan laporan RAT 2 tahun terakhir. Yang ketujuh ialah menyerahkan daftar nominatif. Yang kedelapan, mencantumkan pembaruan dokumen jika ada. Yang kesembilan, mengisi formulir pengajuan pembiayaan. Yang ke-10 dan yang terakhir yaitu menyerahkan neraca dan laba rugi dalam 6 bulan terakhir. Selanjutnya yaitu prosedur pembiayaan PT Permodalan BMT Ventura. BMT yang telah memenuhi persyaratan harus melalui beberapa prosedur untuk mengajukan pembiayaan. Prosedur ini melalui beberapa tahapan yang dapat dilihat dalam tabel ini. Langkah pertama yaitu pengajuan pembiayaan. Setelah mengajukan pembiayaan yaitu pengecekan pelengkapan data dan dokumen. Setelah melakukan pelengkapan yaitu menganalisis data dan mengitasi risiko. Selanjutnya yaitu rekomendasi kredit komite, ya atau tidaknya. Setelahnya yaitu pengawasan dan review realisasi pembiayaan. Selanjutnya yaitu audit pendeteksian pembiayaan bermasalah. Setelah mendeteksi pembiayaan bermasalah yaitu persiapan dan pelaksanaan pengikatan. Selanjutnya yaitu preparing disbursal of payment. Setelah itu file documentation. Setelah melakukan prosedur di atas yaitu menginformasi ke BMT ya atau tidaknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risiko-risiko yang timbul pada pembiayaan PT Permodalan BMT Ventura. Yang pertama yaitu risiko pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Ventura kepada BMT berpotensi mendapatkan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan ini adalah potensi kegagalan dari penerima pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Adapun risiko pembiayaan yang dialami BMT Ventura berupa A. Potensi terjadinya pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet pada BMT sebagai PPU dari BMT Ventura sebagai bentuk uang prestasi. Yang kedua, yang B yaitu potensi terjadinya payment yang dilakukan oleh BMT sebagai PPU dari BMT Ventura sebagai bentuk tindakan fraud. Yang C yaitu potensi terjadinya ketidakmampuan BMT sebagai PPU dari BMT Ventura dalam meningkatkan volume usahanya yang membuat BMT tersebut kesulitan dalam membayar angsuran. Yang kedua yaitu risiko keuangan. Risiko keuangan yang terjadi pada pembiayaan di BMT Ventura terjadi dikarenakan kesepakatan keuangan seperti NPF, LOE, LOA, likuiditas, BOPO, dan FDR. Yang dilihat
laporan keuangan dari BMT sebagai PPU dalam keadaan yang tidak baik. Misalnya, resiko dari minusnya pendapatan operasional, pendapatan, pengeluaran yang ternyata lebih besar. Lalu dalam penerimaan pinjaman yang dilakukan oleh BMT sebagai PPU, di mana terdapat potensi resiko dari overnya dana pinjaman dari pihak ketiga yang melakukan kerjasama, sehingga dana pihak ketiga atau DPK lebih besar dari simpanan anggota. Dan ini membuat BMT berpotensi akan kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan yang lebih didapatkan. Yang ketiga yaitu resiko operasional. Resiko operasional yang terjadi pada pembiayaan di PBMT Ventura dikarenakan oleh beberapa hal. Salah satunya kelainan yang dilakukan oleh pihak-pihak menangani pembiayaan di PBMT Ventura. Dalam hal ini, pihak yang menangani pembiayaan di PBMT Ventura kemungkinan tidak akurat dalam melakukan analisis BMT yang menjadi PPU, sehingga menyebabkan resiko operasional yang harus ditanggung PBMT Ventura. Meskipun PBMT Ventura sendiri telah melakukan penyaringannya yang ketat terhadap BMT yang akan dijadikan PPU. Namun, ada kalanya BMT yang kurang bagus bisa lolos dalam penyaringan yang dilakukan oleh PBMT Ventura. Selain itu juga pernah terjadi fraud karena kurang ahlinya pihak yang terkait dengan pembiayaan dalam melakukan perhitungan dan analisis, sehingga mengganggu operasional PBMT Ventura. Yang keempat yaitu resiko pasar. Risiko pasar di PBMT Ventura dapat terjadi karena target pasar yang dituju oleh BMT sebagai PPU dalam ruang lingkup yang kecil, di mana kalau pasar BMT sebagai PPU ini bagus, maka akan memberikan efek yang bagus. Sebaliknya, apabila pasar BMT sebagai PPU itu buruk, maka akan memberikan efek buruk bagi PBMT Ventura dalam hal revenue. Hal ini dapat menyebabkan kurang mampunya BMT dalam mengembangkan usahanya serta kemampuan dalam mengembalikan pembiayaan, sehingga dapat beresiko pada kemampuan BMT sebagai PPU untuk mengembalikan modal yang telah diberikan oleh PBMT Ventura. Yang kelima yaitu resiko likuiditas. Resiko likuiditas ini terjadi apabila BMT sebagai PPU ternyata tidak memiliki likuiditas yang baik, namun tetap memaksakan mengajukan pembiayaan yang ternyata hanya digunakan untuk menjaga likuiditas BMT tersebut, dikarenakan kas maupun simpanan di banknya tidak mencukupi. Hal ini berisiko bagi PBMT Ventura karena berpotensi terjadinya wan prestasi dikarenakan BMT sebagai PPU kesulitan melakukan pengembalian pembiayaan yang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah atau bahkan yang terburuk yaitu bangkrut atau kolaps di risiko lainnya. Yang keenam yaitu resiko regulasi. Pada pembiayaan yang keenam yaitu resiko regulasi. Pada pembiayaan yang dilakukan oleh PBMT Ventura, potensi terjadinya resiko regulasi ini timbul dikarenakan otoritas publik, dalam hal ini OJK, melarang penggunaan suatu produk keuangan untuk tujuan tertentu atau mengharuskan sebuah lembaga keuangan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh OJK, tak terkecuali PBMT Ventura.
Misalkan, OJK mewajibkan direksi dan DPS mengikuti fit dan proper test, di mana apabila PBMT Ventura menolak, maka akan mendapatkan peringatan keras dari OJK. Bahkan meskipun sudah mengikuti apa yang diminta oleh OJK, namun apabila hal tersebut belum mencukupi penilaian, scoring, dan standar yang telah ditetapkan, maka harus ada perubahan maupun perbaikan dalam sejumlah aspek terkait agar dapat memenuhi regulasi yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yang ketujuh, risiko hukum. Jadi pada pembiayaan yang dilakukan oleh PBMT Ventura, risiko hukum yang terjadi dapat berupa kelemahan aspek yuridis terkait pembiayaan, tidak sempurnanya pengikatan perjanjian pembiayaan yang telah dilakukan, dan dokumen-dokumen terkait pembiayaan yang mungkin saja palsu atau asli namun sudah kadaluarsa dan tidak diperpanjang, sehingga dapat menyebabkan terjadinya risiko hukum yang dilakukan oleh pihak PBMT Ventura ataupun BMT sebagai PWU dari PBMT Ventura. Yang ke-8, risiko kepatuhan. Jadi, risiko kepatuhan ini dapat terjadi dari aktivitas perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan atau peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku secara umum. Sementara pada pihak BMT sebagai PPU, risiko kepatuhan ini dapat terjadi bila BMT melakukan pelanggaran dan tidak patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditentukan oleh PBMT Ventura. Jadi risiko ini dapat timbul dari aktivitas BMT yang tidak memenuhi ketentuan maupun peraturan dan standar yang diberlakukan oleh PBMT Ventura sebelumnya. Yang ke-9 yaitu risiko investasi. Jadi risiko investasi yang terjadi pada pembiayaan yang dilakukan oleh PBMT Ventura ini dapat muncul akibat harus menanggung kerugian usaha BMT sebagai PPU yang dibiayai di dalam pembiayaan bagi hasil yang berbasis profit and loss sharing maupun pembiayaan lainnya seperti pembiayaan dengan ujroh maupun margin keuntungan. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh ketidakmampuan BMT sebagai PPU untuk mengembangkan usahanya, sehingga usaha BMT ini tidak berjalan dengan lancar dan menyebabkan ketidakmampuan BMT dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh PBMT Ventura yang berpotensi terjadinya pembiayaan macet atau bermasalah. Yang ke-10, risiko imbal hasil. Jadi risiko imbal hasil pada pembiayaan BMT yang dilakukan oleh PBMT Ventura dapat disebabkan oleh revenue yang diterima dari BMT sebagai PPU tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi dalam pembiayaan dengan sistem bagi hasil, jika nisbah bagi hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti ini, maka hal ini bisa berpotensi mempengaruhi perilaku dana pihak ketiga atau DPK selaku investor yang menanamkan modalnya di PBMT Ventura dalam bentuk penurunan jumlah dana yang diinvestasikan pihak ketiga di PBMT Ventura. Yang ke-11, risiko strategis. Risiko strategis ini biasanya dikarenakan karena kesalahan, kelemahan maupun ketidakakuratan formulasi strategi atau ketidaktepatan dalam perumusan strategi maupun kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Misalnya, kesalahan strategi dalam memberikan pembiayaan pada BMT dengan mengabaikan sejumlah persyaratan dalam mengajukan pembiayaan di PBMT Ventura, dikarenakan hanya ingin mengejar target jumlah pembiayaan yang diberikan kepada BMT, sehingga kesalahan ini dapat berpotensi terjadinya pembiayaan bermasalah karena kurang cakepnya kondisi BMT yang dibiayai oleh PBMT Ventura. Selanjutnya, pembagian tugas pengawasan pada masing-masing pihak pada PT Permodalan BMT Ventura.
Yang pertama, terdapat pengawasan aktif Dewan Komisaris. Beberapa peran pengawasan aktif yang menjadi tugas dari Dewan Komisaris dalam pengelolaan risiko ini, yang pertama, bertanggung jawab untuk menyetujui kerangka umum kebijakan manajemen risiko yang direkomendasikan oleh direksi. Yang kedua, melakukan pemantauan atas risiko dan mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, strategi, dan eksposur melalui kajian berkala dengan direksi. Yang ketiga, melaksanakan fungsi manajemen risiko sebagaimana ditetapkan dalam peraturan, mendelegasikan wewenang kepada direksi untuk memungkinkan mereka menyetujui atau merekomendasikan aktivitas bisnis dan tugas-tugas lainnya. Yang kedua, terdapat pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Adapun fungsi dan peran aktif yang dijalankan Dewan Pengawas Syariah dalam pengelolaan risiko. Yang pertama, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas produk, kebijakan atau prosedur dan aktivitas bisnis PBMT Ventura, serta melakukan pelaksanaan agar sesuai dengan fatwa DSN MUI. Yang kedua, melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Yang ketiga, mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Yang ketiga, pengawasan aktif direksi. Adapun fungsi dan peran aktif yang dijalankan direksi dalam pengelolaan risiko. Yang pertama, bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan manajemen risiko. Yang kedua, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, strategi, kerangka, dan eksposur risiko yang diambil oleh perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Selanjutnya, produk-produk pembiayaan di PT Permodalan BMT Ventura. Yang pertama, produk pembiayaan modal kerja BMT ini menggunakan akad mudharabah muqayyadah. Adapun landasannya ini terdapat dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua, dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Yang ketiga, Fatwa DSN MUI nomor 7/DSN MUI /4/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Yang kedua, produk pembelian aset BMT ini menggunakan akad murabahah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama dari akad murabahahnya. Jadi dalam akad murabahah ini landasannya ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua, dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Yang ketiga, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 4/DSN MUI /4/2000 tentang pembiayaan murabahah. Yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik. Landasannya ini terdapat dalam Al-Quran Surat Az-Zuhruf ayat 32. Yang kedua, dalam hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketiga, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 27/DSN MUI /3/2002 tentang pembiayaan al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Yang ketiga, produk pembiayaan bangun atau renovasi kantor BMT menggunakan akad ijarah. Adapun landasannya ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Yang kedua, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Yang ketiga, terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 9/DSN MUI /2000 tentang pembiayaan ijarah. Yang keempat, produk talangan umroh. Ini menggunakan akad ijarah multijasa. Adapun landasannya ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar.
Yang ketiga, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 44 DSN MUI garing 8 garing 2004 tentang pembiayaan multijasa. Teman-teman yang sudah menyaksikan dan menyimak video penjelasan dari kelompok kami, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan ataupun masih kurang paham mengenai PT Permodalan BMT Ventura, nanti bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Nah, jangan lupa teman-teman tetap stay healthy and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.